warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aldo Gunawan, NPM 17106310800023, dan ada Dini Indriani Fauzia dengan NPM 17106310800051. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang neurologi bahasa. Nah, dari neurologi bahasa ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama struktur fungsi dan perkembangan otak, lalu ada fungsi kebahasaan otak, lalu yang ketiga ada teori lateralisasi, yang keempat ada teori lokalisasi, yang kelima ada evaluasi otak manusia, lalu yang keenam ada otak manusia versus otak hewan, lalu yang ketujuh ada kaitan otak dengan bahasa. Nah, lalu yang ke-8-nya ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Yang ke-9 ada otak pria dan otak wanita. Nah, mohon disimak teman-teman ya, dari pemaparan yang akan kita paparkan, materi yang akan kita bahas. Mohon disimak. Oke. Saya Dini Indriani Fauzia, NPM 17106310800051. Saya akan memaparkan materi mengenai aspek neurologi bahasa. Proses berbahasa itu bersifat bolak-balik dua arah antara penutur dan pendengar. Prosesnya terjadi secara bergantian yang secara teoritis berlangsung lama dan panjang. Namun sebenarnya proses itu bisa terjadi secara cepat dan singkat. Semua itu dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali seluruh aktivitas manusia. Selanjutnya, struktur otak. Dilihat dari bagian atas, otak itu terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Lalu di sini ada fungsi otak. Fungsi otak manusia yang pertama korteks cerebri atau bagian atau lapisan luar otak mempunyai peranan penting pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi atau kompleks, yaitu fungsi mental. Fungsi mental atau disebut fungsi kortikal ini terdiri dari pikiran manusia, lalu memori, emosi, persepsi, ingatan, dan juga fungsi bicara atau fungsi bahasa. Dia masuk ke bagian korteks hemisfer kiri atau bagian otak sebelah kiri, yaitu mempunyai fungsi elementer dari tubuh bagian kanan, dan korteks hemisfer kanan atau bagian otak kanan mempunyai fungsi elementer terhadap tubuh bagian sebelah kiri. Nah, jika terjadi kerusakan terhadap korteks hemisfer sebelah kiri, maka pergerakan tubuh dari bagian kanan itu akan mengalami kelumpuhan. Begitupun sebaliknya, jika korteks bagian sebelah kanan rusak, maka pergerakan seluruh tubuh di bagian kiri itu juga akan lumpuh. Selanjutnya, perkembangan otak manusia. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Kolpe tahun 1987 terdiri atas 6 tahap. Yang pertama, pembentukan tabung neural. Yang kedua, profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga, perpindahan selular dari germinal subdependamal ke korteks. Yang keempat, diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps atau perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut. Yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Nah, perkembangan dari tahap 1 sampai tahap 4 itu terjadi pada masa di kandungan.
dan tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Sedangkan tahap 5-6 berlangsung terus setelah lahir dan dipengaruhi oleh dunia luar. Selanjutnya, bagian 2 yaitu fungsi kebahasaan otak. Fungsi hemisfer bagian kiri itu merupakan pusat dari fungsi bicara bahasa. Nah, hemisfer kiri ini mempunyai peran penting dalam fungsi bahasa dan juga memori. Sebaliknya, untuk fungsi hemisfer kanan itu berfungsi untuk fungsi emosi dan juga lagu isyarat atau gestur. Fungsi hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bahasa, tapi jika tidak ada hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang itu akan berlangsung monoton, tidak ada emosi dan juga tidak menampilkan gestur atau isyarat-isyarat bahasa. Selengkapnya mengenai fungsi hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu digambarkan pada gambar berikut ini. Nah, fungsi hemisfer kiri atau fungsi bicara bahasa itu berada di sini, di bagian tengah otak. Ini bagian depan. Nah, fungsi bicara bahasa itu ada di sini. Nah, selanjutnya fungsi hemisfer kanan itu berada di sini. Ini merupakan fungsi dari emosi atau gestur manusia. Mengenai penemuan atau pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak yang menunjukkan fungsi hemisfer kiri dan hemisfer kanan, itu awalnya dilakukan penelitian atau eksperimen terhadap orang-orang yang mempunyai kerusakan otak. Pada tahun 1848, Phineas Gage, seorang pekerja jalan kereta, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan bagian depan kepalanya terkena balok bantalan rel. Nah, saat itu Phineas Gage ini divonis tidak akan sembuh, tapi sebulan kemudian dia dinyatakan sembuh dan bisa bekerja kembali. Dia juga tidak mengalami kerusakan pada indera penglihatan dan maupun pengucapannya. Dia bisa berbicara normal seperti biasanya. Nah, dari penemuan ini dapat disimpulkan bahwa daerah kemampuan berbahasa itu tidak terletak di bagian depan otak, melainkan pada bagian hemisfer yang saya tunjukkan sebelumnya. Selanjutnya, bagian 3, teori lateralisasi. Nah, satu teori yang dapat ditarik jelas bahwa fungsi hemisfer kiri itu mempunyai tanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Nah, dalam studi neurolinguistik ini disebut lateralisasi atau lateralization. Kebenaran teori lateralisasi itu bisa dipertimbangkan. Berikut ini salah satu eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi. Eksperimennya itu dinamakan tes menyimak rangkap. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja tubuh bagian kanan dan hemisfer kanan mempunyai fungsi mengatur tubuh bagian sebelah kiri. Tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy dan girl. Misalnya pada telinga kiri orang tersebut itu diperdengarkan kata girl dan pada telinga kanan diperdengarkan kata boy. Tes itu dilakukan secara berulang-ulang pada orang dewasa maupun anak kecil, dan hasilnya kata yang diperdengarkan di telinga sebelah kanan yaitu kata boy dapat diulang dengan baik, sedangkan yang diperdengarkan pada telinga kiri yaitu kata girl itu tidak dapat diulang dengan baik. Hasil tes ini menunjukkan bahwa telinga kanan yang dilandasi oleh hemisfer kiri itu lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa dibandingkan
dengan telinga kiri yang dilandasi oleh hemisfer kanan. Terima kasih untuk Saudari Dini yang sudah memaparkan materinya. Lanjut untuk teori selanjutnya, itu ada teori lokalisasi. Nah, di mana teori lokalisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik stimulus elektrik. Nah, di mana teknik ini dilakukan dengan cara menstimulus bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik seperti itu. Lanjut, yang kedua ada teknik perbedaan anatomi otak, di mana Geschwind dan Liverstick pada tahun 1968 keduanya menemukan bahwa daerah di belakang girus itu jauh lebih besar dibandingkan pada hemisfer kiri. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang hemisfer kiri, hemisfer kanan, lalu dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, bagian-bagiannya. Lanjut untuk yang ketiga, ada cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomograph. Dengan PET ini kita melihat bagian-bagian otak, terutama bagian-bagian korteks pada waktu bagian-bagian itu sedang berfungsi. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya ada otak wanita. Nah, di sini otak wanita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otak wanita lebih seimbang. Nah, di mana para peneliti menyimpulkan bahwa wanita memiliki kemampuan memadukan banyak aspek kognitif, bukan hanya rasio, tetapi emosi dan instingnya. Ada yang menyatakan kemampuan ini sebagai inteligensi emosional, meskipun kesimpulan kontroversial seperti itu. Lanjut, yang kedua ada otak wanita lebih tajam. Menurut Dr. Thomas Cook dan sejumlah ahli, Femina 17-23 Juni pada tahun 1919 menemukan bukti bahwa wanita lebih banyak mengingat detail, asosiasi, dan pengalaman pribadi dibandingkan pria. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga ada lebih awet dan selektif. Menurut Ruben Gur yang meneliti sendiri cara kerja otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada otak wanita. Nah, itulah kenapa wanita itu sangat istimewa ya teman-teman. Ya seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya itu yang ke-6, peningkatan kemampuan otak membaca dengan kedua belah otak. Nah, di mana Diane Alexander, ahli saraf Amerika Serikat, selama tahun 1980-an melakukan penelitian pada sejumlah anak yang mengalami geger otak. Dia menemukan anak-anak yang mengalami luka pada otak kirinya mengalami kesulitan bicara. Maka dia menguji coba untuk mengganti fungsi verbal otak sebelah kanan. Hasilnya anak-anak tersebut dapat berbicara kembali. Beberapa anak malah dapat membaca dengan cepat luar biasa dengan menggunakan sebelah kanan. Nah, di mana kita bisa menggunakan kedua otak kita, kanan maupun kiri itu sama saja. Tergantung kita menggunakan otak yang mana. Kemampuan kita itu bisa keduanya, bisa otak kiri dan otak kanan saja, seperti itu. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya yang ke-7 itu pembahasan hewan. Mengerti bahasa dan dapat berbahasa adalah 2 hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Nah, contohnya seperti kalau burung beo dan burung nuri dapat ngomong, bukanlah karena burung-burung itu dapat menunjukkan ujaran manusia yang didengar atau dilatihnya. Nah, seperti burung beo dan burung nuri ini ya mungkin mereka terlatih itu dalam berbahasa, mungkin pergerakan dari kita atau dari mulut kita dan sebagainya, maka burung beo dan burung nuri dapat memahami bahasa kita seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu otak pria dan otak wanita, di mana pria dan wanita memiliki otak yang berbeda. Pada otak perempuan ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri otak besar, sedangkan pada laki-laki tidak ada. Kedua lobus otak ditakdirkan untuk memikirkan hal dengan cara berbeda, satu secara logika dan satu secara estetika. Nah, dari otak pria dan otak wanita ini ada perbedaannya lagi, yaitu perbedaan spasial, di mana pada pria otak cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks, seperti ya kemampuan merancang mekanis, mengukuran penentuan arah atraksi dan manipulasi benda-benda fisik. Ya tak heran jika laki-laki suka mengutak-atik kendaraan seperti itu. Lalu yang kedua ini ada perbedaan verbal.
Otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan. Bila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan keduanya. Hal itu yang menyebabkan perempuan lebih banyak bicara ketimbang pria. Dalam sebuah penelitian disebutkan perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, sementara laki-laki hanya 7.000 kata. Untuk yang ketiga ada perbedaan bahan kimia. Nah, otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Tak mengherankan jika wanita lebih kalem ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedangkan laki-laki lebih cepat naik pita seperti itu. Selain itu ya, otak perempuan juga memiliki oksitosin, yaitu zat-zat yang mengikat manusia dengan manusia lain dengan benda lebih banyak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada memori lebih kecil. Pusat memori atau hipokampus pada otak perempuan lebih besar ketimbang otak pria. Hal ini menyebabkan kenapa laki-laki lebih cepat lupa sementara wanita bisa mengingat secara detail. Nah, itulah dari beberapa keempat itu perbedaan dari otak pria dan otak wanita.